Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Masih bahas anime Tokyo Revenger. Sekarang aku mau langsung masuk ke chapter 72 sampai 77. Langsung ngebut ya, yang biasanya bahas satu video cuma 2 chapter. Tapi kali ini hari penuh semangat, langsung keborong 6 chapter sekaligus. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kisaki yang mendadak datang di acara rapat pengurus puncak Toman, ternyata dia mencari Takemichi dan Chifuyu. Kisaki mengajak mereka berdua ke sebuah gedung yang mewah. Kisaki, di masa ini dia menjabat sebagai ketua sementara Toman. Dia menjadi sosok yang sangat berpengaruh, sehingga saat polisi mencoba untuk menangkapnya, tidak pernah ada petunjuk atau bukti agar bisa menjeratnya. Kisaki mulai membahas tragedi Halloween berdarah 12 tahun silam di mana Baji meninggal karena kejadian tersebut. Dia mengakui semuanya itu karena salahnya, karena dia yang mengatur semuanya. Dan dia berdalih kalau dia tidak menyangka Baji meninggal di tragedi tersebut. Dia memanfaatkan Kazutora untuk bergabung dengannya dan membentuk Valhalla. Takemichi dan Chifuyu yang mendengar hal itu pun terkejut dan mempertanyakan alasannya ke Kisaki. Dan alasannya adalah dia ingin kekuatan, dia ingin mendapatkan sesuatu yang layak dikagumi sehingga semua orang mau tunduk kepadanya. Dia putus asa. Makanya kesempatan kali ini dia ingin meminta maaf ke Chifuyu dan Takemichi karena teman adalah hal yang paling penting. Mendengar hal itu, Chifuyu dan Takemichi mengira permintaan maaf Kisaki itu tulus. Akhirnya mereka berdua memaafkannya dan mereka pun minum bersama. Tetapi bisa ditebak, kelicikan Kisaki pun terlihat kalau permintaan maafnya itu adalah bohong belaka dan dia menjebak Chifuyu dan juga Takemichi. Mereka berdua pun pingsan dibuatnya karena di dalam minuman sudah diberi obat bius. Setelah tersadar, Takemichi mendapati dirinya sudah terikat dan melihat Chifuyu yang sudah babak belur dalam keadaan terikat juga. Melihat keadaan Chifuyu, Takemichi pun terkejut dan ternyata itu semua adalah ulah Kisaki. Kisaki merasa Chifuyu seperti duri di dalam daging dan selalu menyimpan dendam kepadanya sejak insiden Halloween berdarah 12 tahun yang lalu untuk membalas dendam kematian Baji. Sambil terus menghajar Chifuyu, Kisaki memaksa Chifuyu untuk mengakui kalau dia telah berkhianat dengan melapor kepada polisi. Chifuyu pun mengakui kalau dia yang telah berkhianat karena dia ingin mengeluarkan Kisaki dari Toman karena merasa Toman yang sekarang menjadi busuk dan Chifuyu ingin mengubahnya. Chifuyu juga mengatakan kalau Takemichi tidak ada sangkut pautnya. Takemichi yang mendengarnya pun terkejut. Ternyata selama 12 tahun terakhir Chifuyu mencoba untuk membalas dendam Baji. Kisaki tidak menghiraukan permintaan Chifuyu karena ngerasa kalau Takemichi seolah-olah tidak ada hubungannya menembak salah satu paha Takemichi. Takemichi yang tertembak pun berteriak kesakitan dan Chifuyu mencoba untuk menghentikannya dengan meyakinkan kalau Takemichi tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kisaki pun tidak mendengarkan penjelasan dari Chifuyu. Dia pun mengarahkan pistol ke kepala Chifuyu dan menyuruhnya untuk mengatakan kata-kata terakhir. Chifuyu pun mengatakan ke Takemichi, "Dengar Takemichi, ini kata-kata terakhirku. Banyak hal yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Meiki menghilang, Draken dipidana mati. Sebelum aku mengetahuinya, aku terlibat dalam pelanggaran yang serius. Kita telah melewati banyak hal buruk, tapi jauh di lubuk hatiku, kita tidak berubah sedikit pun. Aku menitipkan kehendak Baji dan Toman kepadamu, partner." Dan tembakan mendarat ke kepala Chifuyu. Kisaki dengan senang dan tertawa berkata ke Takemichi, "Bagaimana rasanya membawa nasib Toman kepadamu?"
Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu bergabung dengannya segera, sambil mengarahkan pistolnya tepat di kepala Takemichi. Sambil berteriak, "Apa yang salah denganmu? Kau mau berakhir dengan wajah seperti itu? Inikah aslimu? Hah, mengecewakan. Selamat tinggal pahlawanku." Saat pistol mengarah ke Takemichi, tiba-tiba lampu di dalam ruangan pun padam dan ada seseorang yang mencoba menyelamatkannya. Saat tersadar, Takemichi sudah berada di tempat yang berbeda. Takemichi berhasil diselamatkan oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Kazutora. Kazutora tanpa berkata apapun langsung menghajar Takemichi. Setelah selesai menghajar Takemichi, Kazutora mengatakan kalau dia melihat beberapa orang menghajar seorang perempuan. Dan saat Kazutora mencoba menolongnya, ternyata yang menghajar perempuan itu adalah anggota Toman. Dan sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? Kazutora juga berkata kalau dia tidak peduli dengan Takemichi, tapi dia ingin menyelamatkan Chifuyu. Karena Chifuyu lah yang menjemput dirinya sewaktu bebas dari penjara. Chifuyu juga meminta ke Kazutora untuk mengembalikan Toman seperti dulu, karena Toman mulai memburuk dan menjadi organisasi kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. Bahkan Chifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun, sedangkan Takemichi tidak melakukan apa-apa. Takemichi hanya melayani Kisaki seperti pembantunya. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanya Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Sedangkan Maiki tidak ada yang tahu keberadaannya sekarang. "Hai Takemichi, kemana Toman akan pergi?" Dulu Maiki pernah bilang dia ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng besar, narkoba, prostitusi, kasino, dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang Maiki ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. "Benar kan Takemichi?" tanya Kazutora. Takemichi berada di dalam mobil bersama Kazutora. Takemichi mulai bertanya, kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora pun menjawab, Maiki telah berubah. Bukan hanya Kisaki yang mempengaruhinya, karena setelah Takemichi dan Chifuyu disekap, Pachin dan Peyang pun dibunuh atas perintah Maiki. Sedangkan Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia tidak sekedar preman, tapi Maiki yang sekarang benar-benar jahat. Kazutora juga merasa kalau dia salah satu orang yang membuat Maiki berubah. Kazutora berniat untuk mengajak Maiki berbicara empat mata dan menyuruhnya untuk menjauh dari Kisaki dan juga mantan anggota Black Dragon, karena jika tidak dilakukan, Maiki tidak akan kembali ke dirinya yang dulu. Kazutora juga meminta tolong ke Takemichi untuk membantunya menolong Maiki. Kazutora juga bercerita kalau tangan kanan Maiki adalah mantan Black Dragon. Mereka adalah geng yang pernah Kazutora lawan sebelum Toman terbentuk. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11. Mereka memeras dan membunuh, melakukan apapun demi uang. Karena jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki terjerumus. Kazutora juga sudah menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksinya, dan dia akan memotong aliran uangnya untuk mengakhiri semuanya. Sedangkan yang bertugas untuk menyingkirkan Kisaki adalah Chifuyu. Tapi sekarang Chifuyu sudah dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi pun bertanya bagaimana bisa Chifuyu memojokkan orang seperti Kisaki. Dan Kazutora menjawab kalau ada seorang detektif yang menemui mereka dan mengatakan ingin membalas dendam karena Kisaki telah membunuh kakaknya. Dan orang itu adalah Naoto. Tachibana Hinata dibunuh atas perintah Kisaki.
Dia menyuruh Atsushi Sendo atau Akun menabrakkan diri ke arah Hina dan mereka berdua mati. Tapi Naoto tidak bisa menangkapnya karena Kisaki mempunyai alibi kalau di waktu kejadian dia sedang menghadiri rapat pengurus Toman. Tapi sebenarnya Chifuyu sudah mempunyai bukti kalau semua itu terjadi atas perintah Kisaki. Tapi ada beberapa alasan kalau Chifuyu menyembunyikan bukti itu hingga akhirnya Chifuyu mati. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti di sebuah gang. Takemichi diminta untuk keluar dari mobil karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Sambil bertanya-tanya, Takemichi berjalan memasuki gang dan ternyata orang itu adalah Naoto. Takemichi pun merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan Naoto. Naoto yang menunggunya ternyata berniat untuk menangkap Takemichi tanpa memberitahu Kazutora terlebih dahulu. Sesampainya di kantor polisi, Takemichi diperlihatkan sebuah video yang dibuat diam-diam oleh Chifuyu. Dan terlihat di dalam video Takemichi sedang memanggil seseorang. Naoto pun memberi penjelasan ke Takemichi kalau semua video direkam oleh Chifuyu secara diam-diam dan saat kembali ke masa ini dunianya berubah karena Takemichi yang merubah masa lalu dan pergolakan besar pun terjadi. Di masa ini mereka belum pernah bicara satu sama lain sejak SMP. Naoto pun masih menjadi polisi, tapi Takemichi tidak bekerja di toko rental. Tapi dia sekarang adalah petinggi Toman. Dan kakaknya dibunuh pada tanggal 10 Agustus ketika Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah kakaknya yang sedang duduk. Dan setelah itu, Naoto bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki dan membalas dendam kakaknya. Dan di posisinya saat ini Naoto tidak mempunyai pilihan lain selain menangkap Takemichi. Dan di dalam video terlihat Takemichi menyuruh seorang anak buahnya untuk menyingkirkan seseorang yang menghalangi jalan Toman. Yang sebenarnya Takemichi tidak ingin anak buahnya melakukannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena jika tidak dilakukan dia akan dihabisi Kisaki. Dan ternyata anak buahnya itu adalah Atsushi alias Akun. Takemichi yang melihat video itu pun langsung terkejut karena dia memerintahkan Akun untuk membunuh seseorang. Dan di video selanjutnya diperlihatkan Takemichi sedang mengamuk dan begitu marah. Ternyata Kisaki telah menjebaknya. Sambil menangis, Takemichi menyesal karena dia tidak tahu kalau yang dibunuh adalah Hina. Naoto memberitahu kalau mereka mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian kakaknya. Dan video ini adalah buktinya. Chifuyu menyembunyikan video ini karena dia ingin mencoba melindungi Takemichi. Mendengar semua penjelasan Naoto, Takemichi hanya bisa terduduk lemas. Ternyata di masa ini dialah yang membunuh Hina. Naoto juga menjelaskan kalau Takemichi hanya dimanipulasi. Tapi Takemichi tidak menghiraukan, dia meminta ke Naoto untuk menghentikan semuanya karena Takemichi merasa udah berulang kali mencoba, tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan menjadi semakin parah karena semua teman-temannya mati dan Takemichi merasa semua itu adalah kesalahannya. Takemichi juga mengajak Naoto untuk menyerah saja karena Takemichi tidak bisa merubah apapun. Tapi Naoto menghentikan niat Takemichi. Dia mengatakan kalau Takemichi menyelamatkan hidupnya karena di masa yang pertama Naoto tidak tahu geng Toman, tidak mempunyai Draken, Chifuyu, Kazutora, bahkan Baji. Tidak satupun mereka ada dan merasa mereka tidak bisa masuk ke dalam Toman sejauh ini tanpa pengaruh dari mereka berempat. Dan orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan adalah Takemichi. Satu-satunya orang yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakaknya adalah Takemichi. Naoto meminta ke Takemichi untuk mengubah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik. Takemichi mengatakan ke Naoto saat dia melompati waktu saat ini, dia menjadi kapten divisi pertama di Toman. Dia merasa selangkah lebih dekat dengan puncak Toman.
dan dia merasa kalau di masa ini akan sedikit lebih baik. Tapi ternyata Hina masih mati terbunuh, dan yang lebih parah kalau dia yang telah melakukannya. Naoto menduga kalau Kisaki membunuh kakaknya mungkin karena memiliki suatu tujuan. Dia merasa aneh karena meskipun Takemichi berulang kali melompati waktu, pada akhirnya Kisaki selalu membunuh kakaknya karena terlalu sering untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan. Dan Naoto berpikir kalau Kisaki terobsesi dengan Takemichi dan kakaknya. Naoto yang menyadarinya ingin melakukan tindakan balasan, tapi mereka tidak mempunyai waktu karena Takemichi akan dipindahkan ke tahanan pusat sehingga mereka akan jarang bertemu. Karena hal itu, Naoto mengajak Takemichi untuk melompati waktu, dan semua hal yang telah terjadi antara Takemichi dan Kisaki adalah kunci untuk mengakhiri kematian kakaknya. Dan mereka berdua pun bersalaman untuk melompati waktu. Dan saat tersadar, Takemichi kembali ke masa lalu. Dia berada di arena bowling bersama dengan Hina. Mereka berdua tengah asik bermain bowling karena di masa ini Takemichi sangat menyukai bowling. Bahkan dia mempunyai sarung tangan dan sepatunya sendiri. Akhirnya giliran Takemichi bermain dan tentu saja dia berhasil strike, dan di samping Takemichi juga berhasil melakukan strike. Dan orang di samping Takemichi mengenalinya, dan dia adalah Hakai Shiba, wakil kapten divisi 2. Takemichi pun terkejut karena salah satu anggota Black Dragon menjadi wakil kapten di Toman. Dan chapter 72 sampai 77 pun selesai. Buat teman-teman yang suka dengan video ngebut kali ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.